Presiden FIFA konfirmasi Piala Dunia 2034 akan dilaksanakan di Arab Saudi. Presiden FIFA Gianni Infantino mengkonfirmasi melalui postingan di akun Instagramnya pada Rabu 1 November bahwa Piala Dunia 2034 akan dilaksanakan di Arab Saudi. Piala Dunia 2034 di Arab Saudi akan menjadi Piala Dunia ketiga yang diselenggarakan di benua Asia setelah Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 dan Qatar pada tahun 2022. Namun kondisi iklim di kerajaan Timur Tengah tersebut akan mengharuskan turnamen diadakan pada musim dingin, seperti halnya Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Qatar pada tahun lalu. Bek Korea Selatan Kim Min-jae raih penghargaan pemain terbaik Asia. Kim Min-jae, bek tengah tim nasional sepak bola Korea Selatan yang saat ini bermain untuk Bayern Munchen, telah dianugerahi sebagai pemain terbaik Asia versi AFC. Kim adalah pemain Korea Selatan kedua yang menerima penghargaan ini setelah Son Heung-min yang menerima penghargaan ini di tahun 2015, 2017 dan juga tahun 2019. Noussair Mazraoui dituntut pidana terkait dukungan ke Palestina. Penggawa Bayern Munchen yakni Noussair Mazraoui diajukan ke pengadilan oleh politisi Jerman. Alasannya karena unggahan Mazraoui terkait konflik Israel dan juga Hamas. Melansir dari Bild, tuntutan pidana diajukan baik ke polisi Munchen dan juga kantor kejaksaan Jerman. Mazraoui dinilai mendukung kejahatan atas dukungannya kepada Hamas. Legenda Brasil tak setuju kalau Ancelotti latih tim Samba. Walau memiliki reputasi sebagai salah satu pelatih terbaik dunia, tetapi penunjukan Carlo Ancelotti sebagai juru taktik baru timnas Brasil tetap mendapatkan penolakan. Satu diantaranya adalah dari legenda tim Samba yakni Romario. Ia justru lebih ingin skuad tim Samba tetap dilatih oleh Fernando Diniz ketimbang menunjuk Carlo Ancelotti. AC Milan krisis bek tengah. Kalulu mengalami masalah pada otot pahanya dan harus menjalani operasi yang memasanya absen selama 4 bulan ke depan. Cedera Kalulu tersebut menambah daftar panjang pemain belakang yang cedera. Sebelumnya ada nama Simon Kjaer dan juga Marco Pellegrino yang mengalami masalah serupa. Sementara itu Mattia bahkan harus absen beberapa bulan akibat operasi ankle. Dengan demikian AC Milan cuma punya Malik Thiaw dan juga Fikayo Tomori sebagai bek tengah senior untuk menghadapi beberapa laga ke depan. Gundogan baru datang sudah kecewa ke Barcelona. Ilkay Gundogan mendapatkan pengalaman yang kurang berkesan di hari pertamanya di Barcelona. Pemain asal Jerman itu kecewa dengan sambutan dari Barcelona. Merasa dikejar oleh Barcelona, Gundogan justru tidak mendapatkan sambutan seperti yang diharapkan. Menurut laporan dari Sport, Gundogan dan keluarganya merasa diabaikan oleh klub, dan pemain berusia 33 tahun itu tidak mendapatkan dukungan logistik dan bantuan untuk mencari rumah serta transportasi. Lionel Messi ingin pamitan dengan layak kepada fans Barcelona. Lionel Messi belum sempat berpamitan kepada fans saat meninggalkan Barcelona. Jika ada laga perpisahan untuknya dengan fans Barcelona, Messi siap untuk menjalaninya. Pemain yang kini memperkuat Inter Miami tersebut merasa pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk berpamitan dengan layak kepada fans dari Barcelona, dan Messi yang membuka peluang menjalani laga testimonial di Stadion Camp Nou. Cedera terus Thomas Partey mengkhawatirkan. Thomas Partey lagi-lagi cedera dan harus absen untuk waktu yang lama. Kondisi ini mulai membuat sang manajer Mikel Arteta merasa khawatir. Partey mendapatkan cedera otot pada sesi latihan jelang duel melawan Sevilla di ajang Liga Champions pada pekan lalu. Awalnya Partey diprediksi cuma absen selama beberapa pekan, tetapi dari hasil tes lanjutan, cedera itu tergolong parah sehingga Partey dikhawatirkan harus menepi hingga bulan Desember mendatang. Bayern Munchen dikalahkan tim divisi 3 Jerman. Kejutan hadir di putaran kedua DFB Pokal musim ini. Bayern Munchen secara tak terduga disingkirkan oleh tim divisi 3 Liga Jerman yakni Saarbrücken dengan skor akhir 1-2. Bayern memimpin lebih dahulu di menit ke-16 lewat gol dari Thomas Müller. Namun tim tamu comeback dengan mencetakkan 2 gol lewat Patrick dan juga Marcel Gauss. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Dan dengan hasil ini selesai sudah perjalanan Bayern Munchen di DFB Pokal. Satu trofi di musim ini dipastikan melayang dari genggaman tim asuhan dari Thomas Tuchel tersebut.
pinjamkan Manchester United ke Getafe. Mason Greenwood sumbang 2 gol. Mason Greenwood menambahkan 2 gol lagi dalam catatan golnya pada Rabu malam saat Getafe menghancurkan tim divisi keempat Tardena dengan skor akhir 12-0. Saat mencetakkan gol pertamanya bagi tim La Liga Spanyol saat bermain imbang 2-2 melawan Celta Vigo, sang penyerang kini telah mengoleksi 3 gol untuk musim ini. Manchester United dipermalukan oleh pemain cadangan Newcastle. Manchester United pantas kecewa usai kalah dari Newcastle pada laga Carabao Cup sebab pasukan dari Erik ten Hag kalah dari Newcastle yang memainkan mayoritas pemain pelapisnya. Pada duel di Old Trafford tersebut setan merah kalah telak. Manchester United kalah 3 gol tanpa balas. Hanya Anthony Gordon, Longstaff dan juga Chillington yang tetap ada di starting 11 Newcastle. Walaupun datang dengan tim pelapis, Newcastle masih terlalu kuat untuk setan merah. Barisan bek dan juga kiper cadangan Newcastle United tak mampu ditembus oleh Anthony dan para pemain depan dari Manchester United. Manchester United banyak kalahnya di musim ini. Manchester United kalah 0-3 dari Newcastle di babak 16 besar Piala Liga Inggris. Sudah gagal mempertahankan gelar, mereka pun jadi saring kalah. Sejauh ini Manchester United baru menang 7 kali dan sudah takluk 8 kali dalam 15 laga di seluruh kompetisi. Artinya mereka kini lebih sering kalah. Jumlah ini sudah hampir mendekati total kekalahan mereka musim lalu, yakni mencapai 12 kali. Lebih buruknya lagi, 5 dari 8 kekalahan terjadi di kandang sendiri. Melihat situasi sekarang, setan merah justru lebih berpeluang tanpa gelar di musim ini, yang akan menjadi penurunan dibandingkan dengan musim yang lalu. Old Trafford sudah tidak angker lagi bagi lawan-lawan dari Manchester United. Sepanjang musim ini Old Trafford tidak lagi angker untuk lawan-lawan dari setan merah. Manchester United sudah dipermalukan tim-tim papan atas dan juga papan bawah di stadion kebanggaannya tersebut. The Devils sudah tampak kemenangan di 2 laga beruntunnya di Old Trafford, yang lebih mengkhawatirkan pasukan dari Erik ten Hag bahkan sama sekali tak bisa mencetakkan gol di 2 partai kandang terakhir. Elkan Bagot jadi pemain Indonesia pertama yang cetak gol ke gawang tim Liga Inggris. Ipswich Town harus angkat kaki dari Carabao Cup dan perjalanan Elkan Bagot dan kawan-kawan hanya sampai pada putaran keempat usai ditaklukkan oleh Fulham. Harry Wilson memecah kebuntuan saat laga baru memasuki menit yang ke-9 dan Fulham bahkan mencetakkan 2 gol lagi via Rodrigo dan juga Tom Cairney. FC sendiri hanya sempat memberikan gol hiburan bagi pendukungnya di menit ke-79. Pencetak golnya adalah bek timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot dari situasi sepak pojok. Arsenal dikalahkan West Ham United. Mikel Arteta siap tanggung jawab setelah Arsenal di luar dugaan harus tersingkir dari ajang Carabao Cup usai menyerah atas West Ham United. The Gunners kalah di tangan West Ham United dalam laga putaran keempat Carabao Cup. Bermain di London Stadium, mereka kalah dengan skor akhir 3-1. Gol-gol kemenangan The Hammers dicetakkan oleh Mohamed Kudus dan juga gol bunuh diri dari Ben White di babak yang pertama. Sementara Arsenal hanya mampu membalas lewat gol dari Martin Odegaard di masa injury time babak yang kedua. Sedangkan di partai lainnya, Chelsea juga menang 2-0 ketika bertemu dengan Blackburn Rovers. Gol dari Ben White berhasil dan juga Raheem Sterling sudah cukup untuk mengantarkan The Blues melaju ke babak selanjutnya. Liverpool melaju ke babak 8 besar. Liverpool melaju ke perempat final Carabao Cup usai menyingkirkan AFC Bournemouth. Si merah menang tipis dengan skor akhir 2-1. Liverpool tampil tidak dengan skor terbaiknya, hanya Mohamed Salah dan juga Dominic Szoboszlai, 2 penggawa utama setan merah yang bermain sebagai starter. Gol Liverpool hadir lewat Cody Gakpo dan juga Darwin Núñez, sedangkan 1 gol dari tuan rumah dicetakkan oleh Justin Clifford. Chelsea bakal bertemu dengan Newcastle United di Carabao Cup. Dalam undian yang berlangsung di hari ini, kedua tim dari Divisi 3 dan Divisi 2 Liga Inggris akan saling bertemu. Sedangkan Chelsea akan kembali menjadi tuan rumah ketika berhadapan dengan Newcastle United. Demikian halnya dengan Everton yang akan bertemu dengan Fulham. Sementara West Ham United akan bertandang ke Anfield Stadium untuk menghadapi tuan rumah Liverpool. Dan perempat final Carabao Cup akan berlangsung pada pertengahan bulan Desember mendatang.
Inter Milan berniat untuk datangkan penyerang FC Porto. Inter Milan berencana untuk bisa mendatangkan pemain FC Porto Mehdi Taremi pada bursa transfer Januari mendatang. Penyebabnya karena ketidakyakinan Inter terhadap dua pemainnya, yakni Marco Arnautovic dan juga Alexis Sanchez. Inter terus memantau Taremi. Rival AC Milan itu akan terbuka mendatangkan Taremi pada bulan Januari jika ada kesempatan tanpa harus menunggu musim panas. Taremi memperkuat FC Porto sejak Agustus 2020 dan dia berhasil mencetakkan 83 gol dan juga 52 assist dalam total 160 pertandingan di semua kompetisi. Calvin Phillips bakal gabung Real Madrid. Menurut laporan dari Defensa Central, ada peminat baru untuk jasa Calvin Phillips. Real Madrid disebut ingin berminat mendatangkan sang gelandang di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini berminat untuk menjadikan Phillips bagian dari tim mereka. Ini disebabkan stok gelandang bertahan Real Madrid cukup menipis, sehingga Ancelotti butuh tambahan tenaga di sektor tersebut. Diketahui Real Madrid sendiri dikabarkan akan berpisah dengan beberapa gelandang mereka di musim dingin. Nama Luka Modric dan juga Dani Ceballos dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk pergi setelah mereka minim diberikan jam bermain oleh Ancelotti. Bintang Napoli masuk ke radar milik Barcelona. VAS melaporkan bahwa situasi Peter Zelensky dipantau oleh Barcelona. Tim asal Catalunya tersebut dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan sang pemain di bursa transfer tahun depan. Menurut laporan tersebut, Xavi sangat tertarik untuk bisa memboyong Zelensky ke Barcelona. Zelensky sendiri belakangan ini ramai dikabarkan akan pergi dari Napoli. Diketahui gelandang timnas Polandia itu kontraknya akan berakhir pada tahun depan. Alasan lain mengapa Barcelona akan ngotot mengejar tanda tangan Zelensky karena mereka tidak punya banyak uang. Itulah mengapa Barcelona saat ini fokus untuk berburu pemain-pemain berstatus sebagai bebas transfer, dan Zelensky dinilai cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. AS Roma mempertimbangkan permanenkan Lukaku tukar dengan Abraham. Lukaku sejauh ini menunjukkan performa yang apik bersama Roma. Pemain 30 tahun itu telah mencetakkan 8 gol dalam 11 pertandingan di semua kompetisi. Performa tersebut kabarnya meyakinkan AS Roma untuk bisa menggait Lukaku secara permanen. Apalagi Chelsea sejak awal juga berminat untuk bisa melepas sang pemain. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Roma tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan tawaran kepada Chelsea. Roma membuka kemungkinan untuk bisa menawarkan Tammy Abraham dalam kesepakatan pertukaran dengan Chelsea untuk bisa mendatangkan Lukaku.